Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang manajemen rapat di madrasah. Perkenalkan, nama saya Deska Nurita sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen rapat dan aktivitas dalam manajemen rapat. Yang pertama, manajemen rapat adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memecahkan persoalan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen rapat adalah pengelolaan maupun perencanaan dalam suatu forum yang bisa menghasilkan kesepakatan untuk mencapai tujuan kebijakan berupa kebijakan-kebijakan yang dapat disepakati oleh seluruh peserta rapat. Yang kedua, aktivitas dalam manajemen rapat. Dalam manajemen rapat terdapat beberapa aktivitas yang secara prinsip dapat dijalankan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan rapat dan pengorganisasian rapat. Yang pertama, kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan. Kegiatannya ini bisa dikerjakan oleh pemimpin dan juga agendaris. Perencanaan merupakan suatu proses mengidentifikasi, memprediksi, meramal, dan memilih tujuan yang tepat. Kemudian yang kedua, pengorganisasian rapat. Unsur kedua dalam kegiatan rapat adalah pengorganisasian. Di dalam rapat, organizing di sini yaitu menentukan pembagian tugas yang harus dilakukan agar tujuan rapat dapat tercapai secara efisien. Misalnya, menentukan tugas pemimpin rakyat, tugas masing-masing pembicara, tugas sekretaris rapat, peserta rapat, dan juga eksekutor. Dari keputusan yang telah disepakati, tugas-tugas ini harus dikomunikasikan sebelumnya dengan jelas agar hasil tidak menyimpang dari yang diharapkan. Karena dengan tanpa adanya sinkronisasi atau personal, maka pembagian tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Aktivitas dalam rapat selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu rekan saya, Yoda Arinoratri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoda Arinoratri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Deska Nurlita, tentang aktivitas dalam manajemen rapat. Adapun aktivitas dalam manajemen rapat yang ketiga adalah pengarahan dalam rapat. Unsur selanjutnya dalam aktivitas rapat adalah adanya sebuah arahan. Memberikan pengarahan merupakan tugas dari seorang pemimpin rapat. Pemimpin rapat diharapkan mampu memberikan pengarahan, memberikan semangat kepada para peserta yang berpendapat, dan membuat para anggota organisasi sadar akan perannya sebagai peserta rapat agar turut berpartisipasi dalam memberikan saran dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, pada awal rapat sebaiknya pemimpin rapat memberitahu pada para peserta mengenai tujuan rapat agar seluruh peserta fokus pada materi yang akan dibahas dalam rapat dan tidak menyimpang dari tujuan rapat yang mengakibatkan penyelesaian suatu permasalahan berjalan kurang maksimal. Selanjutnya, aktivitas dalam manajemen rapat yang keempat adalah pengendalian. Unsur yang satu ini seolah menjadi kegiatan inti secara fungsional dalam sebuah rapat. Namun, biasanya pengendalian terkesan diabaikan begitu saja dan yang terjadi adalah seringkali hasil rapat dibiarkan begitu saja secara berlarut-larut tanpa ada tindak lanjut, sehingga akhirnya terlupakan. Hasil akhirnya dapat ditebak jika sebuah pembahasan panjang yang terkadang menghabiskan waktu dan biaya yang cukup banyak terlantar begitu saja tanpa tindak lanjut yang final.
Nah, demikianlah aktivitas-aktivitas dalam manajemen rapat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses rapat. Ada 3 kategori yang harus diperhatikan dalam proses rapat atau selama rapat berlangsung. Yang pertama adalah membuka rapat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuka rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu acara rapat, yang kedua tata tertib rapat, yang ketiga motivasi, yang keempat masalah atau persoalan yang akan dibahas, yang kelima tujuan diadakannya rapat, dan yang keenam adalah tanggapan atau sasaran. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses rapat yang kedua adalah berlangsungnya rapat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rapat. Rapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah seorang yang aktif, berwawasan luas, cakap, dapat memberikan bimbingan dan pengarahan pada saat rapat berlangsung. Yang kedua, suasana rapat terbuka. Yang ketiga, tiap peserta rapat berpartisipasi aktif dan hindari terjadinya monopoli pembicaraan. Yang keempat, selalu mendapat bimbingan dan pengawasan. Oke, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses rapat yang ketiga adalah menutup rapat. Pemimpin rapat harus menutup rapat dengan baik, sehingga rapat tidak berlarut-larut. Apabila dalam rapat tersebut belum ditemui keputusan, maka pemimpin rapat dapat menunjuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, apabila dalam rapat tersebut tidak ditemui hambatan dan telah menghasilkan keputusan, maka di akhir rapat, pemimpin rapat dapat membacakan hasil dari rapat tersebut. Jadi, dalam penutupan rapat, notulis harus bisa menyimpulkan apa saja yang telah disepakati dari hasil rapat tersebut. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.